Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Mutakin. Kali ini saya akan membahas soal UTS kalkulus. Ini adalah bagian yang pertama. Ini soalnya, himpunan penyelesaian atau solusi pertidaksamaan X kurang dari atau sama dengan X bilangan real adalah. Nah, ini soalnya pilihan banyak sebetulnya. Nah, hati-hati ini jangan mengalihkan kedua ruas dengan X ya, karena X-nya bisa positif, bisa negatif, bisa juga nol. Oleh karena itu yang paling aman kita lakukan seperti ini. Kita kurangkan kedua ruas dengan 1 per X, tidak mengubah tanda ketaksamaan. Kemudian ini akan jadi seperti ini. Kurang dari 0, kemudian pembilangnya kita faktorkan seperti itu. Kemudian dari situ kita gunakan garis bilangan ya untuk mengecek nilai ekspresi ini positif atau negatif. Nah, dari sini kita peroleh pembatas X sama dengan negatif 1 atau pembuat 0 ya. Jadi karena ini ada sama dengan, maka ini merupakan anggota himpunan penyelesaian. Dari sini kita peroleh 1 juga anggota himpunan penyelesaian. Nah, dari sini kita peroleh X sama dengan 0, dan tentu saja tidak boleh X-nya sama dengan 0 karena menghasilkan pembagi 0. Oke, setelah itu kita cek ya sebelah sini misalnya dengan bilangan X sama dengan 2 lah. Kita substitusi ke sini, kita peroleh 2 tambah 1, 2 kurangi 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 3 per 2 dan ini positif. Jadi di sini positif, nanti dicek misalnya untuk X sama dengan setengah, maka di sini akan negatif, ini positif, ini negatif. Yang diminta adalah kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari atau sama dengan 0 sehingga ini. Kemudian ini. Jadi kita peroleh X kurang dari negatif 1 pakai sama dengan, kemudian X lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X bilangan real sedemikian sehingga X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X lebih dari 0 tapi kurang dari atau sama dengan 1. Tapi lebih bagus ditulis dengan interval atau selang ya. Nah, yang ini artinya negatif tak hingga gitu ya. Ini kurung siku, berarti negatif 1-nya adalah anggota himpunan penyelesaian. Kemudian kita gabung dengan ini. Jadi ini kurung biasa, ini kurung siku. Oke, itu jawabannya. Soal yang kedua, grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi fungsi f yang rumus fungsinya seperti ini. A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif. A-nya positif berarti grafiknya terbuka ke atas. Kemudian C-nya positif berarti memotong sumbu x, memotong sumbu y di bilangan positif atau di atas sumbu X ya. Jadi kalau begitu terbuka ke atas, memotong sumbu X di sinilah, sumbu Y di sini kira-kira ini C-nya. Kemudian kita cek sumbu simetri atau titik puncaknya. Kita mulai dari sumbu simetri seperti ini rumusnya. Karena B-nya positif, A-nya positif, maka sumbu simetrinya itu negatif gitu ya. Jadi kalau negatif, titik puncaknya berarti ya di sebelah sini. Nah, dalam hal ini bisa di atas sumbu X, bisa juga di bawah sumbu X. Tapi di soal yang tersedia itu di bawah sumbu, memotong sumbu X gitu. Sehingga ya grafiknya begini kira-kira. Ingat fungsi kuadrat ya. Nah, ini seperti ini. Tapi bisa juga dia tuh di atas sumbu X, ini C-nya misalnya, bisa juga seperti ini. Karena tidak diketahui D-nya.
apakah positif, negatif atau nol. Atau bisa juga menyinggung sumbu X. Tapi di pilihan jawaban adanya seperti ini. Berikutnya adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini melibatkan nilai mutlak. Nah, yang paling aman saya kira kita bagi kasus ya. 2X kurangi 1 mungkin agak lama. Nah, saya ingatkan dulu definisi nilai mutlak ya. Kalau A-nya lebih dari kurang dari 0. Ini kalau A-nya lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang A-nya seperti ini. Maka ini akan bernilai negatif 2X kurangi 1 kalau 2X kurangi 1-nya kurang dari 0. Dan ini 2X plus 1 kalau 2X plus 1-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini 2X kurangi 1 kurang dari 0 itu kan sama saja dengan X kurang dari setengah ya. Yang ini juga sama. X lebih dari atau sama dengan setengah. Begitupun yang ini. Nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan negatif X plus 2 kalau X plus 2-nya kurang dari 0. X plus 2-nya kurang dari 0, atau boleh kita tulis begini. Ini X plus 2, nilainya jadi X plus 2 kalau X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Sehingga dari situ kita harus membagi menjadi 3 kasus. Ini saya tulis dalam bentuk begini saja. Ya. Yang pertama untuk kurang dari negatif 2, kemudian dari negatif 2 sampai setengah atau setengahnya dikeluarkan gitu ya. Jadi kita bagi kasus seperti itu. Nah, yang pertama ini saya tulis di sini saja. Kalau X-nya kurang dari negatif 2. Kalau X-nya kurang dari negatif 2, nilai mutlak ini 2X kurangi 1 itu negatif hasilnya. X plus 2 juga hasilnya negatif. Oleh karena itu kita peroleh negatif 2X kurangi 1 kurang dari atau sama dengan negatif X plus 2 ditambah 6. Jadi negatif 2X plus 1 kurang dari atau sama dengan negatif X kurangi 2 tambah 6. Kita kumpulkan yang ada X-nya. Sehingga negatif 2X tambah X hasilnya negatif X kurang dari atau sama dengan ini 4 dikurangi 1 jadi 3. Karena ini negatif, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka kita peroleh gitu. Jadi X-nya lebih dari atau sama dengan 3. Tapi itu berlaku pada daerah ini. Sehingga himpunan penyelesaian yang pertama bisa saya tuliskan dari negatif 3 sampai ini, tapi negatif 2-nya belum masuk. Tidak masuk ya, gitu. Karena ini kan X kurang dari 2. Jadi diiriskan. Dibuat irisan antara ini dengan ini. Kemudian berikutnya tambahkan 1 halaman lagi berarti. Berikutnya adalah untuk X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2 tapi kurang dari setengah. Nah, kembali lagi lihat sini. Maka ini bernilai negatif. 2X kurangi 1-nya negatif. Tapi X plus 2-nya positif. Sehingga pertidaksamaannya menjadi negatif 2X kurangi 1 kurang dari atau sama dengan X plus 2 ditambah 6. Jadi langsung saja ya, negatif 2X kurangi X itu kan negatif 3X, ini plus 1, jadi 8 kurangi 1 jadi 7. Sehingga X-nya kita bagi kedua ruas dengan atau kita kali dengan negatif sepertiga, maka kita peroleh seperti ini. Ingat berbalik tanda karena pengalinya negatif. Tapi itu hanya berlaku untuk pada selang atau pada rentang ini. Jadi kalau digambarkan negatif 2 ini setengah, daerahnya kan ini. Nah, sementara ini hasilnya diperoleh X-nya lebih dari atau sama dengan 7/3.
Oh, ini negatif ya. Negatif 7/3. Negatif 7/3 itu kan kira-kira di sini. Ke sana. Maka irisannya adalah yang ini. Oleh karena itu kita peroleh himpunan penyelesaian yang kedua untuk kasus ini adalah mulai dari negatif 2 sampai bilangan yang kurang dari setengah. Nah, ini kurung biasa, yang ini kurung siku. Nah, berikutnya kasus yang ketiga adalah untuk X lebih dari atau sama dengan setengah. Maka nilai ini positif, nilai ini juga positif, sehingga nilai hasil dari nilai mutlaknya adalah 2X kurangi 1 kurang dari atau sama dengan X plus 2 tambah 6. 2X kurangi X itu X, 8 ditambah 1, 9. Gitu ya. Nah, kita buat irisan, gitu ya. Maka kita peroleh X-nya itu lebih dari setengah tapi kurang dari 9. Atau kita tuliskan dalam bentuk interval setengah sampai 9. Gitu ya. Setelah itu himpunan penyelesaiannya untuk seluruh bilangan real tadi tinggal digabungkan. Oke, yang pertama itu dari negatif 3 sampai ini kurung buka. Ini kurung biasa, ini siku, gabung. Dari negatif 2 sampai setengah, tapi ini setengahnya nggak masuk. Gabung setengah sampai 9. Itu ya, sehingga hasilnya adalah seperti itu. Lanjut, persamaan lingkaran yang berpusat di negatif 2,1. Nah, di spada itu ada salah nulis. Di spada itu melalui ini ya, bukan berpusat. Saya ubah aja yang berpusat karena kalau melalui ini agak panjang mengerjakannya. Dan menyinggung garis ini. Kalau kita buat ilustrasinya kira-kira seperti ini. Negatif 2,1 tuh di sini. Persamaan ini bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, begitu. Sehingga kalau pusatnya di sini, maka jari-jarinya ya jarak titik ini ke garis tersebut. Masih ingat ya, jarak titik ke garis, misalnya titiknya itu x0, y0. Persamaan garisnya adalah ax kuadrat plus by plus nggak pakai kuadrat ya. Ax plus by plus c sama dengan 0, maka jarak titik tersebut ke garis tersebut adalah ax0 plus by0 plus c dibagi akar a kuadrat plus b kuadrat. Jadi kalau begitu jari-jarinya adalah sama dengan jarak titik ini ke sini. Langsung aja kita masukkan 4 dikali negatif 2 dikurangi 3 kali 1 kurangi 4 gitu ya. Ini kan 4x kurangi 3y kurangi 4 sama dengan 0 yang ini. Dibagi akar 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Maka kita peroleh di atas itu negatif 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi persamaan lingkarannya adalah x kuadrat. Kita mulai dari sini aja. X ditambah 2 kuadrat, ini ya, x dikurangi negatif 2 ditambah y kurangi 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ini hasilnya x kuadrat tambah 4x tambah 4 ditambah y kuadrat kurangi 2y tambah 1 sama dengan 9. Atau kalau kita tulis dalam bentuk persamaan baku, persamaan lingkaran, maka ini menjadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x dikurangi 2y, 4 tambah 1 kurangi 9 itu adalah negatif 4 ya, sama dengan 0. Nah, ini dia. Berikutnya soal seperti ini. Grafiknya perhatikan, fungsi tersebut tidak kontinu pada, nah yang pertama pasti di sini.
ada loncatan ya. Jadi dia tidak di continue di X sama dengan negatif 2. Kemudian di sini juga X sama dengan 1 karena ada lubang di sini. Jadi bisa kita tulis limit X mendekati negatif 1 itu sama dengan ini 3 ya. Tapi F negatif 1-nya sendiri sama dengan 2. Ini, titik ini. Ini tidak sama. Oleh karena itu dia tidak continue di X sama dengan negatif 1. Kemudian di X sama dengan 1, lihat sini. Nah, ini limit kirinya ada. Ya, limit kirinya ada. Tapi limit kanannya, ini osilasinya terlalu cepat sehingga tidak bisa ditentukan. Atau dengan kata lain limit kanannya tidak ada sehingga nilai limit fx untuk x mendekati 1 itu tidak ada. Ya, oleh karena itu dia tidak continue di x sama dengan 1. Ini tidak continue. Kalau di x sama dengan 0, nah jelas di sini tidak ada loncatan, tidak ada lubang. Begitupun di x sama dengan 1/3, tidak ada lubang, tidak ada loncatan. Nah, soal berikutnya, rumus fungsinya seperti ini. Domainnya ini yang dicari adalah daerah hasil atau ringnya. Ini mudah saja. Yang pertama kita ambil nilai di negatif 4. 8 ditambah 2 kali negatif 4 kurangi negatif 4 kuadrat sama dengan negatif 16 ya. Kemudian F4-nya 8 ditambah 2 kali 4 kurangi negatif 4 kuadrat. Jadi ini 16 ya. Kurangi 16 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari nilai titik puncaknya. Kita cari titik puncaknya. Tentu saja kita harus cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu adalah negatif B per 2A. Jadi negatif 2 ya ini ya, per 2 kali A-nya negatif 1. Hasilnya 1. Nah, Y-nya F1 8 ditambah 2 kali 1 kurangi 1 kuadrat sama dengan 9. Jadi kalau begitu nilai terkecilnya ini bukan nilai terkecil ya. Nilai terkecilnya itu sangat dekat ke negatif 16 karena negatif 4-nya bukan anggota domain. Ingat kurungnya. Sehingga kalau gitu ring fungsi itu adalah ini ya, negatif 16-nya sendiri tidak masuk. 9. Kalau 9 diperoleh dari X sama dengan 1 itu ada di dalam sini. Nah, begitu. Kalau digambar kira-kira begini. Ini terbuka ke bawah ya. Negatif 1 kan? 1, sorry. Sumbu simetrinya itu 1. Kemudian memotong sumbu Y di X sama dengan 8. Tadi 1,9 ya, kira-kira di sini. Kemudian ini negatif, anggaplah ini negatif 4. Ini 4. Nah, pada saat negatif 4 ya 16. Tapi ini anggaplah ini negatif 16 ya. Tapi ini bukan anggota. Jadi kira-kira begini. Sampai pada saat X-nya sama dengan 4, dia bernilai 8 tadi ya. Kira-kira di sinilah. Gitu. Jadi kalau begitu ini adalah daerah. Ini 9 nih. Ini adalah ringnya. Ini domainnya. Tapi ini bolong. Seperti itu. Lanjut, limit X mendekati 0 untuk X per sin 2X kurangi 2 tangen X. Nah, ini sebetulnya saya salah nulis ini. Harusnya ini plus, tapi nggak apa-apa ya. Kita kerjakan aja di sini. Ingat X-nya mendekati 0 itu berarti X-nya bukan atau tidak sama dengan 1 ya. Berarti kita bagi kali atau dikalikan kedua pembilang dan penyebut dengan 1 per X, sehingga ini diperoleh seperti ini.
sinus 2x kurangi 2 tangen x, tapi ini dibagi x. Gunakan sifat limit ya. Limit ini itu sama dengan 1. Limit ini untuk x mendekati 0 sama dengan 2. Limit ini kalau x-nya mendekati 0 sama dengan 1. Jadi 1/0. Nah, ini jangan buru-buru menulis hasilnya tak hingga, karena bisa jadi negatif tak hingga, bisa jadi juga 0, bisa jadi juga tidak ada. Oleh karena itu kita pandang dulu yang ini ya. Kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai negatif. Jadi sinus 2x kurangi 2 tangen x ini sama dengan sinus 2x itu 2 sinus x cosinus x dikurangi 2 sinus x dibagi cos ya. Tangen itu sinus dibagi cos, dan ini sama dengan 2-nya boleh taruh di sini. Sinus x cos kuadrat x dikurangi 2, nggak pakai 2 ya, 2-nya udah dikeluarkan. Sinus x dibagi cosinus x. Nah, sekarang kita mau cari kapan dia bernilai positif, terutama di sekitar 0 ya, terutama di sekitar 0 keperluan kita. Jadi kalau gitu ini langsung saja saya buat lebih dari 0. Nilai x apa saja yang memenuhi gitu ya. Oke, karena kita hanya berurusan di sekitar 0 ya, di sekitar 0, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, di sekitar 0 cosinus x ini nilainya positif ya. Oleh karena itu kedua ruas kita kalikan saja dengan cos x dibagi 2, sehingga kita peroleh nanti ini gitu ya, cos x dibagi 2 kalikan 0 kan hasilnya 0. Oleh karena itu kita akan peroleh dari sini ya, sinus x dalam kurung cos kuadrat x kurangi 1. Cos kuadrat x kurangi 1 itu cos x kurangi 1 dikali cosinus x ditambah 1. Ini lebih dari 0. Dari sini saya dapat pembatas sinus x-nya sama dengan 0. Berarti ya x-nya sama dengan 0 ya. Kita cari yang dekat x aja. Tentu ada yang lain, misalnya pi gitu ya, pi, 2pi dan seterusnya. Tapi kita ambil yang dekat sekitar 0 aja. Kemudian dari sini cosinus x sama dengan, kan ini sama dengan 0 ya. Kita buat sama dengan 0. Cosinus x-nya jadi sama dengan 1. Ini sedang mencari pembatas, sehingga nilai x-nya adalah pi per 2. Tentu ada 3pi/2 juga ya, tapi kita cari yang kita cukup ambil yang ini aja dulu. Kemudian dari sini kita peroleh cosinus x plus 1-nya sama dengan 0, sehingga cos x-nya sama dengan negatif 1. Kita peroleh x-nya adalah negatif pi/2. Oke, jadi kita dapatkan pembatas seperti itu. Nah, sekarang saya buat begini, negatif pi/2, 0 pi/2 ya. Kita ingin cari tahu di nilai fungsi tersebut di sekitar 0. Oke, sekarang saya ambil di sini misalnya pi per 6 lah misalnya. Ingat tadi sinus x cos x kurangi 1 cosinus x tambah 1. Kan begini tadi pertidaksamaannya. Kalau kita substitusi pi/6, kalau kita substitusi pi/6, anggaplah ini fx-nya gitu ya. Kemudian x-nya kita ganti dengan pi/6. Kalau kita ganti atau substitusi x-nya dengan pi/6, maka kita peroleh sin pi/6 itu hasilnya positif ya, setengah kan.
Nilai ini kosinus pi per 6 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 dikurangi 1 itu negatif. Oke, saya tuliskan tanda bilangannya saja. Positif dari sini. Dari sini diperoleh negatif, dari sini diperoleh positif. Maka hasilnya negatif. Jadi di sini pasti negatif hasilnya. Kemudian bagaimana dengan negatif pi per 6? Negatif pi per 6. Kalau negatif pi per 6 gitu ya, saya tuliskan aja. Kosinus negatif pi per 6 kurangi 1 dikali kosinus negatif pi per 6 ditambah 1. Ini kosinus. Nah, ini salah lagi. Ini ya, negatif pi per 6. Nilai dari sini negatif, nilai dari sini negatif pi per 6 itu sama dengan setengah akar 3 ya. Jadi hasilnya negatif juga. Hasilnya negatif juga. Kemudian dari sini kita peroleh setengah akar 3 tambah 1 kan positif ya, sehingga hasilnya positif. Jadi kalau begitu di sini positif. Jadi sebelum sebelum 0 nilainya positif, 0 kurang sedikit nilainya positif, tapi 0 lebih sedikit nilainya negatif. Nah, kalau begitu kita kembali ke sini. Ke soalnya tadi, limit x per sinus 2x kurangi 2 tangen x. Nah, sekarang kalau x menuju 0 dari kiri ya. Kalau menuju 0 dari kiri, sebelah sini tuh hasilnya negatif. 0 dari kiri itu 0 kurang sedikit ya. Nah, sementara nilai yang ini ada di sini kalau dari kiri, itu positif. Maka hasilnya negatif tak hingga. Kenapa negatif tak hingga? Kan tadi 1/0 itu tadi. Tapi didekati dari kiri dia akan mengecil atau membesar ya. Pokoknya mengarah ke bilangan negatif yang sangat besar. Jadi nulisnya seperti itu. Sebaliknya kalau saya tulis limit sebelah kanan, oke ya, yang ini sudah ya. Kalau saya tulis limit x menuju 0 dari sebelah kanan, sinus 2x kurangi 2 tangen x gitu ya, maka sebelah kanan ini negatif, yang ininya adalah positif ya, yang ini adalah negatif, sehingga hasilnya ya negatif tak hingga. Oleh karena itu limit x dibagi sinus 2x kurangi 2 tangen x untuk x mendekati 0 sama dengan negatif tak hingga gitu ya. Jadi nanti kalau dicek di grafik, bisa misalnya dicek dengan GeoGebra, nanti dia tuh akan mengarah begini fungsinya. Ketika mendekati 0 dia akan seperti ini, ke arah bawah gitu ya. Jadi hasilnya negatif tak hingga. Kita lanjutkan persamaan garis singgung fungsi yang rumusnya seperti ini, yang tegak lurus dengan ini. Nah, untuk mencari persamaan garis yang menyinggung ini, kita cari gradien. Tapi katanya tegak lurus dengan ini. Jadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1 kan? Ini gradiennya adalah negatif 1/5. Jadi karena tegak lurus dengan ini, anggaplah persamaan K gitu ya. Negatif 1/5 gradiennya sama dengan negatif 1, jadi ini hasilnya 5. Jadi kalau begitu, tapi gradien juga bisa kita peroleh dari turunan ini, dari turunan fungsi f di titik singgungnya. Jadi seperti ini ya, kita cari kalau begitu x-nya. Nah, m-nya sendiri adalah 5, turunannya 2x plus 3,
maka saya peroleh X-nya sama dengan 1 ya. Jadi persamaan garis singgung itu menyinggung, persamaan garis itu menyinggung ini di titik yang absisnya 1. Kalau gitu Y-nya ya tinggal substitusi aja. 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah 4 sama dengan 8. Nah, persamaan garisnya gradiennya sudah diketahui 5, kemudian melalui titik 1,8. Boleh kita tulis gini. M-nya tadi 5X plus C. C-nya diperoleh dari ini karena melalui titik 1,8. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 8. Tuh, sehingga C-nya dari situ kita peroleh 3 ya. Sehingga persamaan garisnya adalah saya tulis di sini saja. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5X plus 3, atau boleh ditulis boleh ditulis 5X kurangi Y tambah 3 sama dengan 0. Tapi kalau tidak salah ini yang ditanya adalah gradien garis singgungnya. Gradien garisnya. Nah, kalau gradien garisnya ya berarti ini 5. Nah, yang ditanya pasti persamaan garis singgungnya. Kalau gradiennya tidak usah ini ya, mencari yang jauh-jauh karena dari sini juga udah dapat. Jadi ini persamaan garis singgung. Grafik fungsi ini yang tegak lurus dengan garis K. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama, salah tulis saya. Harusnya ini plus X kuadrat plus X, tapi kalau soalnya seperti ini ya tinggal substitusi aja karena tidak menyebabkan 0 per 0. Jadi kalau begitu ini 2 kuadrat kurangi 2 kurangi 6 bagi 2 kurang sedikit tadi ya, gitu. Pembilangnya itu hasilnya negatif ya, pembilang hasilnya negatif, penyebutnya hasilnya negatif, jadi tapi sangat dekat sekali ke 0, sehingga hasilnya negatif tak hingga juga ya, hasilnya negatif tak hingga. Jadi disubstitusi ke sini menghasilkan bilangan negatif, disubstitusi ke sini menghasilkan bilangan yang sangat dekat ke 0, gitu ya, sehingga nilai limitnya ya negatif tak hingga. Jadi sebetulnya soal yang seharusnya begini, X mendekati 2 dari kiri gitu, dari kiri, tapi pembilangnya adalah ini kurangi 6 dibagi gitu, sehingga nanti diperoleh kalau ini difaktorkan, X, ini X ya, ini plus 3 kurangi 2 gitu. Nah, karena ini X-nya mendekati 2 dari kiri, berarti kan 2 kurang sedikit, dikurangi 2, sehingga hasilnya begini, sama aja dengan seperti itu. Oleh karena itu nanti hasilnya ini kan habis ya, jadi hasilnya tuh negatif
tinggal substitusi 2 tambah 3 dibagi negatif 1, negatif 5 begitu. Gitu ya. Kenapa ini jadi seperti ini? Karena X kurangi 2, kalau X-nya itu 2 kurang sedikit, maka hasilnya negatif kan. Nah, ingat definisi nilai mutlak, sehingga jadinya seperti ini. Lanjut, yang ini kalau mau dikerjakan langsung juga boleh, tapi kalau Anda jeli, sebetulnya ini adalah F aksen untuk X-nya 3, tapi fungsinya sendiri adalah X kuadrat plus 2X. X kuadrat plus 2X. Ya. Jadi kalau begitu F aksen X-nya 2X tambah 2. Jadi 2 kali 3 tambah 2 sama dengan 7. Sama dengan 8 ya. Seperti itu. Nah, mestinya Anda ingat rumus ini. Ini kan sama dengan limit H mendekati 0 F X plus H dikurangi F. Ini A ya. FA dibagi H. Nah, ternyata FA plus H-nya, nah fungsinya seperti ini. Kalau disubstitusi X-nya sama dengan 3, nah, kita lihat F3-nya adalah 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. 2 kali 3, 9 tambah 6, 15. Gitu ya. Jadi mau dikerjakan cara ini boleh, atau ya diuraikan aja. Gitu ya. Ini mudah-mudahan dipahami nih. Mudah-mudahan dipahami. Nah, tapi kalau mau diuraikan, caranya begini. H mendekati 0, ya ini kita uraikan. 9 ditambah 3 kali H kali 2, 6H ditambah H kuadrat ditambah 6 ditambah 2H kurangi 15 dibagi H. 9 tambah 6 kurangi 15 jadi 0. Gitu ya. Kemudian 6H plus H kuadrat plus 2H. 6H tambah 2H itu 8H dibagi H. Ini sama dengan ya. Dibagi H jadi tinggal 8. H kuadrat dibagi H kuadrat dibagi H tinggal H. Jadi sama dengan tinggal substitusi H0 ke situ 8. Gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa pikirkan bagaimana kalau di sini bukan 15 tapi misalnya 16. Oke ya. Tapi caranya seperti itu. Tidak usah ini ajalah sesuai yang ada di sini ya. Itu saja di bagian yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.